Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan sekarang aku sudah berada di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Hari ini ada event yang namanya Buzzworld dari tanggal 5 sampai dengan 7 Oktober 2022. Di Buzzworld ini ada pameran bis-bis baru dari beberapa karoseri-karoseri ternama di Indonesia seperti Adi Putro, Tentram, New Armada, dan juga Laksana. Dan juga ada beberapa merek yang memproduksi sasis dan juga mesin bis di dalam pameran Buzzworld ini. Jadi, ada apa aja di Buzzworld 2022? Kita akan lihat ke dalam. Yuk. Jadi hari ini nggak cuma ada Buzzworld, tapi juga ada Electric Vehicle, Truck Forklift, Logistik, dan Mining Solution yang pamerannya berbarengan dengan Buzzworld, yaitu dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022. Setelah jalan kaki yang lumayan jauh dari pintu masuk, akhirnya kita sampai di Hall D2 dan ini dia hall yang khusus untuk pameran bis yang bernama Buzzworld 2022. Dan kita langsung disambut dengan booth-nya Adi Putro. Widih. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam hall dari Buzzworld dan ketika kita masuk dari hall Buzzworld ini, kita langsung dihadapkan dengan keempat unitnya Adi Putro. Ini ada 2 unit Jetbus SDD, kemudian ada Jetbus 3 SHD dan Jetbus 3 MHD. Ini sih yang paling menarik. Jetbus 3 SHD single glass, dan lihat deh dengan kacanya yang lebar, terus sasisnya yang menggunakan Scania K410IB. Ini luar biasa ganteng banget. Aura bis Eropanya tuh berasa banget di bis ini. Terus kita bisa lihat di bagian bagasinya. Udah full bordes ya. Dan ini kalau muat motor, ini motornya nggak usah dilipat-lipat lagi spionnya, nggak usah dicopot ban dan rodanya. Jadi langsung masuk aja motor ke sini tanpa harus diapa-apain. Gokil ya. Nah, sebelum kita beranjak ke booth lainnya, ini mungkin ada teman-teman yang belum tahu perbedaan antara Jetbus MHD, SHD, HDD, SDD, UHD itu bedanya di mana. Nah, sekarang kita mulai dari MHD. Jetbus MHD ini perbedaan dari UHD, SDD dan lain-lain adalah di tingginya. Perbedaan antara MHD dan HDD dan SHD itu kan single deck semua ya. Itu perbedaannya ada di tingginya. Kalau MHD ini kalau nggak salah tingginya tingginya 3,7 meter, 3.710 mm kalau nggak salah. Itu MHD. Kemudian ada lagi HDD. HDD itu nggak jauh beda dengan MHD, sekitar 3,7 meter. Kemudian ada lagi SHD. Nah, kemudian yang SHD ini dia tingginya 3,8 meter, 3.850 mm tingginya. Kemudian ada lagi UHD, tapi sayangnya UHD nggak ditampilkan di sini. UHD itu tingginya 4 meter, teman-teman. 4 meter pas. Kemudian setelah UHD itu ada SDD atau double decker seperti ini. Double decker ini tingginya 4,1 meter, 4.150 mm. Tuh tingginya 4,1 meter, teman-teman. Kemudian ada lagi yang namanya Dream Coach. Sayangnya nggak dipamerkan ya Dream Coach. Kalau Dream Coach itu yang sleeper. Sleeper itu dia tingginya sama seperti SHD ini. Bedanya dia 2 tingkat aja. Gitu teman-teman. Jadi itulah perbedaan-perbedaan dari bis-bis yang dimiliki atau yang dibuat oleh karoseri Adi Putro, mulai dari MHD, HDD, SHD, UHD, double decker, dan juga Dream Coach. Seperti itu. Yuk kita sinematikin dulu dari bis-bis yang ada di
ini yang terakhir ada yang namanya JetBus Transit. JetBus Transit ini kayaknya kendaraan yang dikhususkan untuk dalam kota maupun kendaraan yang dikhususkan untuk bandara. Kenapa? Karena dia ground clearance-nya pendek nih. Ini nggak mungkin kalau dibuat AKDP atau AKAP. Dan dia kursi juga menggunakan Aldila. Ternyata Aldila bikin kursi kayak beginian juga ya. Tuh, jadi emang ini bis yang diperuntukkan untuk kayak city, ya pokoknya dalam kota lah. Dalam kota yang pendek-pendek banget dan jalanannya bagus. Kemudian juga bis bandara. Keren sih bis ini. Dashboardnya simpel ya. Ini dia pakai Hino. Tuh. Oh, ada kamera-kameranya situ. Dan ini ada buat pembayarannya. Oke, kita keluar lagi yuk. Oke, kita sudah melihat ada apa aja di booth-nya Adiputro. Dan sekarang kita nyebrang ke depannya Adiputro, yaitu ada booth-nya Laksana. Wah, ini kita mau lihat booth-nya Laksana, tapi sedang ada kunjungan dari Dirjen. Dirjen Angkutan Darat. Jadi rame. Dan sekarang baru pindah booth dari Laksana. Dia lanjut ke Adiputro. Jadi kayaknya pemerintah Indonesia tuh lagi tertarik dengan yang namanya mobil listrik, bis listrik seperti ini ya. Ini kan bis listrik BYD, memakai motor dari BYD dan dibuat bodinya di Laksana. Jadi lagi pada tertarik dengan electric vehicle seperti ini. Tuh. Ini cocok sih kalau dibikin buat bis-bis dalam kota seperti Transjakarta, ini cocok banget. Kayak Jakarta dibikin electric bus semua kayaknya masih oke deh, karena Jakarta kan charging stationnya banyak ya, dan juga jalanannya proper, nggak rusak, nggak banyak yang rusak, dan punya jalur khusus untuk bis Transjakarta. Jadi oke banget kalau Jakarta semua bisnya dikasih bis listrik seperti ini, mantap. Oke, jadi di Laksana tuh ada 3 bis, yang satu electric vehicle, yang satu ada medium, nih medium bis, ini medium punyanya Big Bird, memakai bodi Tourista, dan yang satu SR3 Ultimate, sama seperti milik Peosan. Tuh, jadi ada 3 bis di boothnya Laksana. Ini keren ya liverynya ya. Katanya sih ini milik bis pariwisata. Tadinya aku kira ini punyanya Sudiro Tunggajaya loh. Dari depan lihatnya mirip STJ Samoa. Tapi ternyata bukan. Oke, kita lanjut ke booth berikutnya. Nah, di sampingnya booth Laksana, di sini ada Tentrem. Dan Tentrem membawa 2 unit armada. Yang pertama adalah armada miliknya Harapan Indah. Ini adalah sebuah sleeper bus, atau kalau di Tentrem namanya Priority Class. Dia memakai sasis Mercy O500 RS 1836. Ini panjang banget ke belakang. Ini panjangnya sekitar 12,8 meter kalau dia memakai sasis Mercy 1836 seperti ini. Keren ya. Liverynya tuh terasa mahal. Oke, kita lihat ke bagian dalamnya yuk. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam kabinnya bis Priority Class miliknya Harapan Indah. Dan aku tuh udah pernah ya naik bis Priority Class seperti ini, punyanya Harapan Jaya. Dan di sini udah kelihatan bedanya. Yang pertama adalah di sekat atau pintunya ini. Kalau punyanya Harapan Jaya, seingatku nggak ada pintunya seperti ini. Jadi dia langsung aja masuk ke dalam, tapi di sini dipasangi pintu. Ini oke banget, jadi bisa buat smoking room. Oke. Kemudian kita lihat apa perbedaannya dibanding sebelumnya. Oh, ini nih. Seingatku di Harapan Jaya ini nggak ada. Jadi cuman ada kursinya ini, terus ini tempat buat pijakan. Setelah naik, kan kita naik dari sini ya. Naik kaki kiri, terus kaki kanannya mijak ini, tapi sekarang di sini ada ininya lagi, busanya lagi. Kemudian di sini ada AVOD atau audio video on demand. Dan
di sini ada cup holder tuh, dan ada USB port tuh di paling ujung sana tuh. Duh, nggak kelihatan. Nah, ini tuh. Jadi ada 2 buah USB slot di tiap kursinya, dan ini rebahnya seperti ini ya teman-teman. Rebahnya hampir sempurna rebahnya. Kita ke belakang lagi. By the way, ini totalnya ada 22 kursi. Jadi ada 22 penumpang yang bisa naik ke bis ini. Tuh, atas bawah ya. Dan di tiap kursinya tuh dia ada aksen begini, jadi menambah kemewahan dari bisnya. Ini nih seat paling enak. Seat nomor 12B. Kenapa? Di sini ini ruangnya luar biasa gede di bagian belakangnya. Tuh. Jadi buat teman-teman yang bawa barang banyak, barangnya bisa dibawa ke kursinya dan ditaruh di belakang sana. Jadi ini kursi paling inceran lah kalau kalian bawa barang banyak, bisa ditaruh sini barangnya. Nih, nomor 12B. Kemudian di paling belakang ini ada tempat istirahat kru atau kita nyebutnya kandang macan. Terus di sini ada ruangan lagi. Ini ruang kosong. Sepertinya ini buat naro-naro apa ya, nanti dispenser, snack, kopi, dan kawan-kawan, atau bisa juga buat naro barang. Karena bis sleeper seperti ini, dia dimaksimalkan di kabin penumpangnya, sehingga bagasinya itu kecil. Jadi space seperti ini bagus banget kalau dimanfaatkan untuk naro barang, teman-teman. Oke. Kemudian kalau punyanya Harapan Jaya yang Scania K360iB, di sini tuh ada toiletnya. Nih, ini pintu tengah. Di pintu tengahnya ada toilet ya. Coba kita buka. Nah, kan? Jadi di sini ada toiletnya. Oh, tapi ini posisinya lebih sempit dibanding punyanya Harapan Jaya. Kalau punyanya Harapan Jaya itu tangganya nggak securam ini. Ini curam banget tangganya, by the way. Coba kita buka. Oh, dikunci ternyata, teman-teman. Ini harusnya toilet nih dalamnya. Antara toilet atau smoking room. Oke. Jadi nggak terlalu banyak perbedaan antara priority class punyanya Harapan Jaya dan punyanya Harapan Indah. Nah, dari sisi pengemudi, ini yang aku suka dari Tentrem Avante adalah, lihat, dashboardnya ini, semua tombol-tombolnya ini mengarah ke driver. Jadi bisa dibilang bis ini itu driver oriented banget, karena driver nggak perlu ngeliat nggak perlu nyari-nyari tombolnya, karena semua tombolnya udah mengarah ke driver. Jadi persis seperti BMW zaman dulu, driver oriented banget. Dan ini dashboard seperti ini sangat membantu driver dalam memfungsikan semua yang ada di sini, mulai dari AC, tombol-tombol lampu, head unit, dan kawan-kawan. Oke, sekarang kita lihat booth yang lain. Yuk. Nah, karoseri bis terakhir yang ada di Busworld yaitu adalah karoseri New Armada. Kita lihat ada bis apa di karoseri New Armada ini. Nah, di New Armada ini ada 2 unit. Ini yang baru ya, ini Skylander-nya baru, ada banyak perubahan dari Skylander sebelumnya. Nanti kita akan lihat detail di video sendiri nih untuk yang Skylander. Kemudian di sini ada bis untuk dalam kota, ini namanya Cituro. Ini keren sih. Jadi Cituro ini kayak dalam kayak yang dipakai oleh Transbatik yang di Solo itu ya. Terus ada lagi Trans Mamina Masa kalau nggak salah itu yang di Makassar. Jadi ya seperti ini nih. Tapi ini jauh lebih modern. Keren ya. Jadi itulah keempat karoseri yang tampil di Busworld 2022. Setelah itu ada juga pabrikan-pabrikan bis seperti itu, ada Zongtong, dan juga ada ini Golden Dragon. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini ngelihat ada apa aja di Busworld 2022. Sebenarnya masih banyak booth-booth lain yang kalian bisa lihat ke sini. Jadi kalau kalian mau lihat lebih lengkap, kalian bisa datang ke Jakarta International Expo
dan ke hallnya Buzzworld di hall D2. Kalian bisa datang. Acaranya mulai dari tanggal 5 sampai dengan 7 Oktober 2022. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin beberapa video ke depan kita masih ada di Buzzworld 2022 ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Please don't wait.